Jadi Zulkifli bilang begini, Muhammad itu konon katanya Muhammad itu menjelaskan Al-Quran. Katanya Zulkifli, karangannya Zulkifli. Padahal kalau kita baca Al-Quran itu dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Pikiran akal macam apa menjelaskan kepada sesuatu yang udah jelas? Allah bilang Quran itu jelas dan detail, tapi Kifli bilang Quran itu enggak jelas, makanya perlu dijelaskan. Makanya saya bilang ini gimana nih? Ngeri nih kan ini. Ada ngeri teman-teman, ngeri. Ngeri teman-teman. Tuduhan fitnah. Saya dikatakan Rasulullah mengarang. Padahal ini waktu saya nih. Kedua dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak jelas. Bang Aristo nanti dulu, biarkan yang nanti agak sorean aja, agak sorean atau enggak nanti malam aja. Nanti malam dia sudah ada waktu nggak? Boleh. Nanti malam ya, nanti malam Bang Aristo. Bisa. Oke, sudah? Udah, waktunya muncul. Udah, timer udah siap, ntar aku tripodnya lagi nyari biar diem. Iya, aku nggak ada tripod pula nih. Susah jadi. Tripodku ada nggak? Ntar ya. Ya, bagi teman-teman Kristen jangan lupa didukung si Edis ya, agar Edis bertahan di Indonesia. Nanti dia bilang nggak enak lagi Indonesia nih, nggak ada yang ngasih paus. Kau ada yang ngasih paus memangnya kau masuk channel luar itu, Dis? Gak ada, yang nonton aja cuma 2. Iya, tadi dia cerita sama aku, lebih enak di muslim luar negeri, dia bilang banyak yang ngasih paus sultan-sultan. Iya, kalau dia live sendiri meskipun tamunya dari luar yang nonton cuma 2. Nanti bunyi, kalau enggak timer itu kan bunyi gimana? Dia nggak percaya, Ustadz. Apa yang nampak itu betul dipercaya, apalagi yang nggak nampak sama dia. Maksudnya sambil nunggu aku tripodku di bawah anakku lagi tak cari gitu. Kalau memang mau nunggu bentar nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Ustadz Alif, anaknya dulu aja. Ahok juga mau bikin thumbnail, ganti perangkat, sholat asar gitu. Lanjut. Oke. Kalau asar mau pamit ini setelah ini, sholat dulu. Oke, sebelum timernya dibuat saya tanggapin dulu ucapan si Aristo ya, boleh? Jadi gini bro Aristo, terima kasih kamu sudah menyebut Kristen itu nggak punya akal. Ya iyalah, masa masuk akal bro minum kencing unta, untanya aja nggak mau minum kencingnya bro. Nggak tahu kalau ada suruh makan kotoran dia ini. Sudah. Halo, udah sampai mana nih? Halo? Udah mulai. Nah, sudah lanjut, mana timenya, waktunya? Ya, perlu saya host perlu saya tanggapi nggak host? Nggak usah, dia cuman itu aja. Oke, nanti aja Bang bisa Aristo. dimulai, Yus. Host izin turun dulu ya host ya. Thank you ya. Assalamualaikum. Makasih Bang Adrian. Oke, timer sudah siap ya. Saya mulai ya. Baik, terima kasih teman-teman waktunya ya. Mudah-mudahan diskusinya baik tanpa hujat ya, tapi pakai data. Nah, tadi si Alif sendiri ya dan juga si Naja sudah mengatakan bahwa riwayat diminumnya darah Muhammad itu jelas ada. Nah, si Alif tadi mengatakan bahwa Malik bin Sinan tadi meminum darah Muhammad. Nah, sementara Muhammad sendiri sebenarnya menyuruh meludahkannya, tetapi ternyata tetap diminum. Nah, finalnya apa? Ya, akhirnya apa? Muhammad mengatakan barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram dia disentuh oleh api neraka. Jadi di sini dari kesimpulan apa yang Muhammad katakan ini, satu, Muhammad bisa menetapkan orang masuk surga atau masuk neraka, terutama masuk surga. Karena apa? Karena bercampur darah dia dengan darah Muhammad. Nah, sementara di riwayat lain itu ada mengatakan Muhammad itu bilang kepada anaknya Fatimah bahwa dia itu tidak berkuasa mengatakan Fatimah itu masuk surga. Ya, tidak berhak dia walaupun itu darah dagingnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, apa nggak kontradiksi omongan Muhammad yang satu dengan yang lain? Ya, di satu sisi orang yang minum darah dia haram disentuh api neraka, di satu sisi Fatimah tidak pasti masuk surga. Pertanyaan saya, jangan-jangan Fatimah ini anaknya orang. Kalau
ya kan? Nah, kemudian lagi, ini yang paling fatal nih. Al-Quran mengatakan, jangan kamu minum darah, diharamkan itu bagi Allah, diharamkan. Tapi Muhammad ketika darahnya diminum malah bilang orang yang minum itu tidak bakal disentuh api neraka. Nah, ngomong-ngomong tentang mentuhankan atau menjadikan dia sebagai ilah, menjadikan dia sebagai Rob di samping Allah, adalah orang yang memperlakukan sesuatu tanpa batas, bahkan melanggar apa yang dikatakan Allah. Contohnya, orang menuhankan rahim-rahim karena rahim-rahim bilang A, tapi Allah bilang B, diturutinlah yang kata rahim-rahim, berarti itu menyembah rahim-rahim. Nah, kalau pakai kriteria begitu berarti orang-orang pada saat itu sudah menjadikan Muhammad sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya di samping Allah. Silakan Bang Raja Pogos ditambahkan Bang, jangan menyimpang ya Bang ya, kita satu arah Bang. Ya, siap bang. Jadi begini, saudara-saudaraku muslim, sesuai dengan ayat yang di Al-Quran itu, kita harus tahu definisinya dulu. Mengapa Allah menuduh orang-orang tersebut mempertuhankan rahib-rahib sama alim ulama itu? Otomatis dalam pemikiran Allah bahwa Tuhan yang dimaksud di situ bukan sang pencipta yang dimaksud di situ, tetapi karena otomatis semua orang di situ menghambakan dirinya kepada rahib-rahib itu. Apa yang dikatakan rahib itu mereka turuti, makanya Allah berkata itu sebagai Tuhan mereka. Jadi pertanyaannya, kalau kita balikkan kepada ajaran Anda yang mana di Al-Quran nggak ada tertulis, tapi faktanya kalian laksanakan. Contohnya lah, nggak ada satu dalil pun di Al-Quran. Contohnya di Al-Quran dikatakan bahwa kotoran manusia maupun apapun itu najis. Tetapi pertanyaan saya, di mana tertulis di Al-Quran berkata bahwa kotoran unta itu satu jadi halal? Di mana tertulis itu? Kan itu ucapan Nabi Muhammad. Jadi otomatis karena kalian menuruti perkataan dari sang Nabi, ya otomatis kalian juga harus sepakat dong, harus bisa kami meyakinkan bahwa kalian itu pertuhankan Muhammad. Seperti itu Bang. Masih ada waktu. Jadi Ya, saya lanjutkan lagi. Lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi gini ya, makanya kalau mentuhankan sesuatu itu belum berarti si yang dituhankan itu pencipta langit dan bumi, enggak. Hawa nafsu juga dituhankan kata Al-Quran, rahib-rahib juga dituhankan. Nah, kalau pakai kacamata seperti itu berarti kalian juga menuhankan Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang kalian tuhankan, itu bukan. Yang kalian tuhankan itu orang yang ngarang buku itu bahwa Muhammad bilang begitu. Gitu loh. Ya. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu tidak mengatakan apapun kecuali yang diwahyukan. Nah, sementara kalian minum kencing onta, nyium-nyium batu, rebutan sampai injek-injekan nyium batu, lempar-lempar batu, ya kan, percaya kalau nyium batu jadi seperti bayi lagi. Nggak pernah ada dalam Quran perintahnya, nggak pernah ada. Tapi kalian percaya bahwa Muhammad ngajarin begitu. Ya, kata orang yang ngarang buku itu. Jadi jatuh-jatuhnya sebenarnya kalian itu mentuhankan ulama-ulama yang ngarang-ngarang cerita bahwa Muhammad bilang begitu. Gitu loh. Jatuh-jatuhnya seperti itu. Kalian mempertuhankan Muhammad dengan dalil mempercayai bahwa Muhammad dulu ngomong begitu kata orang yang ngarang buku tersebut. Buku karangan Bukhari dan buku karang-karangan yang lain. Silakan lanjut. Oke, sebentar sebelum mulai sebentar ya. Aku ini timernya barusan double, ada bunyi sebentar ya. Bentar dulu. Ini tak matiin dulu. Oke. Bentar. Kojul kalau nggak dikecilin aja sih Kojul. Ininya layarnya jangan yang aku yang gede narsum aja, biar kamera aku nggak kemana-mana. Iya. Kelihatan inilah. Oke. Cek. Masuk suara? Ada. Masuk. Thank you. Yo, kita lanjut ya, topiknya mengenai ini ya. Apa namanya, penyembahan mana yang absurd gitu, mana pengajarannya. Oke, ini gua akan keluarin lagi data-datanya, kita akan mulai kembali. Kita akan open cam dulu. Cut. Sisain waktu buat saya Mas Kores ya. Aku dikit aja ini Mas Tad. Jadi kawan-kawan perhatikan ya, di Imam 17:12 ini dikatakan begini ikhwan. Itulah sebab mana ini nih 17:12 ini. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah.
Ini Imamat 17:12. Nah, ini kata Tuhan Israel. Perhatikan Yesus Yunani ya. Dia berkata apa di sini? Nah, ini di Matius 26:26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, menyukap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Nah, ini kan kontradiksi. Kontradiksi dengan Imamat 7:12. Artinya apa? Yesus ini bukanlah orang Yahudi, bukanlah Tuhannya orang Yahudi. Yesus ini hanyalah orang Yunani yang tidak mengerti apa itu Yahudi dan tidak mengerti apa itu Taurat. Makanya perkataannya itu salah-salah terus. Perkataannya salah-salah terus Yesus itu. Masa yang kayak gini diimani? Tuhan di Israel bilang, ya darah jangan dimakan. Yesus bilang apa? Inilah darahku, minumlah katanya. Lah, ini apa ini? Tuhan apa yang seperti ini? Kan gitu ya. Belum lagi nanti kalau ditambah di Efesus, lihat, ini konsep ya. Ini konsep orang-orang yang mengimani Yesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dia sudah mengakui tunduk di sini menyembah. Jadi hai istri, sembahlah suamimu seperti kepada Tuhan. Suami ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu satu. Terus yang kedua ini yang nggak bisa dibantah oleh Edis. Efesus 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Taati di sini Edis juga mengakui. Hai hamba-hamba, sembahlah Tuhanmu. Sama seperti kamu menyembah kepada Kristus. Selamat datang di kebenaran. Ya enggak? Masa yang kayak gini mau diimani kawan-kawan Kristen? Bayangin. Nabi Muhammad nggak pernah dia jualan daging, jualan darah. Sahabatnya inisiatif sendiri. Kemudian dapatlah petuah dari Nabi. Yesus yang mengklaim oleh orang-orang Kristen dibilang Tuhannya Israel, padahal dia Tuhan Yunani. Dia itu nawar-nawarin daging dan darahnya supaya ada orang yang mau makan dan minum. Ini kalau kata Gurunda pengajaran Dewa Molok ini sebenarnya. Bukan pengajaran Tuhan Israel. Nah sekarang bagaimana mau meninggapi kekristenan? Kan gitu. Silakan start aja Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, Edis belum jawab ya. Dari awal saya tadi diskusi itu belum jawab. Kalau Mas Edis menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran yang ittakhadhu ahbarahum contohnya. Menyembah terhadap rahib-rahib. Di sana menggunakan kata arbaban. Saya minta dalil satu saja Edis. Kata arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad. Tidak akan pernah kamu temukan sampai kiamat. Atau Anda akan menggunakan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alihah. Tuhan. Saya minta kepada kamu satu dalil saja, kata alihah disematkan kepada Nabi Muhammad baik kepada hadis ataupun kepada ayat Al-Quran. Tidak akan pernah ada. Lalu bagaimana mengenai keringat Nabi, nukhomatun Nabi, baulun Nabi, dan lain sebagainya? Itu adalah tabarruk. Tabarruk ini apakah ada perintahnya oleh Allah? Ada. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mencari ridha Allah. Nah, wasilah yang paling besar adalah dari Nabi Muhammad SAW. Loh, Nabi Muhammad kok bisa sekelas Nabi menentukan ini surga, ini neraka? Ya bisalah. Karena seorang Nabi, itu apa yang dia kabarkan, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengklaim ada 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah, langsung masuk surga. Contohnya seperti Zubair bin Awam, Khulafaur Rasyidin yang 4 dan lain sebagainya. Tidak harus dengan inisiatif darah dulu. Nabi langsung bisa mengklaim orang ini masuk surga. Kenapa? Dia seorang nabi utusan Allah. Dan semua kabar yang diberikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, adalah semata wahyu dari Allah kecuali inisiatif pikiran sendiri. Kalau berhubungan dengan agama, apalagi seperti surga dan neraka, maka jelas itu datangnya dari Allah. Habis waktunya Ya. Ustaz Wafi. Ustaz Wafi, ya habis waktunya. Oke, silakan Baik, Edis. saya tanggapi ya. Jadi sebenarnya mereka ini ngarang terus ya. Di dalam Al-Qur'an saya bacakan ya, di dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap aku dan terhadap kamu. Nah ini, Quran bilang begini.
Tapi menurut teman-teman muslim di sini, nggak usah percaya Quran itu, nggak usah. Percaya aja kata Muhammad menentukan orang masuk surga, menjamin orang masuk surga. Muhammad tahu apa yang akan terjadi kepada kalian. Walaupun Quran bilang kamu tidak tahu apa yang akan berbuat terhadapmu dan terhadap dirimu sendiri. Jadi seperti saya bilang ya teman-teman, jadi kalau ngikutin teman-teman muslim ini, kita itu sudah nggak pernah punya pegangan lagi. Kalau kita ke Quran, nanti mereka akan lompat ke hadis. Kalau kita ke hadis, nanti mereka lompat ke ulama. Kalau kita lompat ke ulama, nanti mereka cakar-cakaran dan saling bunuh-membunuh karena saling berbeda pendapat. Karena saking jelasnya Al-Quran itu, seperti kata ayat Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, konon katanya. Karena saking tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, maka mereka saling bunuh-membunuh, berbeda pendapat satu sama lain, karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi ngomong-ngomong tentang mentuhankan ya, si Calvin ya, Calvin, tidak pernah ada orang Kristen yang minum darahnya Yesus betulan, nggak ada. Yesus pun gak pernah menyuruh minum darahnya betulan. Yesus mengambil anggur dan mengatakan, inilah darahku. Anggur itu bukan darah dia betulan. Seandainya Yesus ngajarin minum darah betulan seperti Dracula, sama seperti pengikut Muhammad yang sungguh-sungguh betul-betulan meminum darahnya Muhammad. Betul-betulan itu bukan sebuah analogi. Ya, nah makna dari meminum darah Yesus sudah saya bilang tadi, meminum anggur dan memakan roti yang dilambangkan sebagai darah Yesus itu adalah sebagai satu peringatan untuk memperingati apa yang Yesus lakukan, dan dengan cara demikian diumpamakan juga atau dianalogikan juga bahwa tubuh dan darah Yesus menyatu kepada orang yang memakan dan meminumnya sehingga dia hidup seperti Yesus hidup sehingga dia dibenarkan. Silakan Bang Raja Pogos. Dan lagi-lagi kita gini ya, kembali ke ayat Al-Quran tadi. Lagi-lagi pemikiran Muslim bahwa yang dikatakannya itu bahwa Allah menuduh mereka menyembah rahib-rahibnya atau dan menjadikan alim ulamanya Tuhan itu sebagai sang pencipta, itu yang jadi konyol. Karena di situ logikanya gini, di situ kan tertulis rahib-rahib, berarti otomatis lebih dari satu orang yang diutarakan di situ. Nggak masuk akal rahib-rahib itu disebut sang pencipta. Jadi yang dimaksud di situ, yang ditekankan di situ, kenapa mereka disebut mempertuhankan rahib-rahib sang alim ulamanya? Karena mereka menuruti semua yang tidak dikatakan oleh Allah. Itu yang dimaksud di situ. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam keimanan kalian. Jika tidak ada tertulis di Al-Quran bahwa Allah berkata bahwa meminum kencing unta itu sebagai obat, ya berarti itu kalian otomatis mempertuhankan Nabi Muhammad. Atau dalam satu riwayat juga ada tertulis bahwa di salah seorang pembantunya Nabi Muhammad menginum kencingnya, lalu Muhammad berkata bahwa neraka tidak akan menyentuhnya, api neraka tidak akan menyentuh. Jadi sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kotoran-kotoran manusia, kotoran itu suatu yang najis. Jadi bagaimana ceritanya itu Anda mengatakan tidak mempertuhankan Nabi Muhammad, sementara Anda mematuhi semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang nggak ada di Al-Quran itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih makna dari ayat Al-Quran itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di ayat Al-Quran itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan yang dimaksud di situ sebagai sang pencipta. Karena di situ tertulis ada rahib-rahib, alim-alim ulamanya, berarti lebih dari satu manusia. Masuk akal nggak yang bergelar Allah mengklaim rahib-rahib itu sebagai Tuhan tandingannya, sang pencipta? Masuk akal nggak itu? Tetapi kita harus tahu dulu definisinya itu. Definisinya apa sih yang dimaksud mereka mempertuhankan itu? Ya otomatis mereka disebut mempertuhankan karena mereka mengikuti perkataan rahib-rahib itu selain yang dikatakan Allah. Makanya disebut mereka dipertuhankan itu. Jadi dari tadi kan saudara Naja tadi menyampaikan menyembah. Tapi otomatis dalam pemikiran Anda yang dimaksud di Tuhan di situ ya sang pencipta, bukan bro. Itu bukan yang dimaksud sang pencipta, tetapi mereka mengikuti yang tidak dikatakan Allah, makanya disebut dipertuhankan. Sama halnya dengan di Al-Quran Anda. Lanjut. Habis. Oke, habis waktu. Lanjutnya. Ya, Mas Pare. Ya. Saya dulu izin ya. Boleh, tafadhol. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya saya minta data kepada Mas Edis. Ada nggak kata arbaban atau ilah disematkan kepada Nabi Muhammad? Kamu cari sampai hari kiamat tidak akan ketemu Mas Edis. Lalu masalah surah Al-Ahqaf ayat 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukan rasul pertama yang aku utus. Katakan kepada para sahabat, sebelumnya sudah ada rasul-rasul lain yang Allah utus. Nah, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku pun tidak tahu nanti di hari kiamat keadaanku seperti apa. Kalian juga seperti itu. Nah, ketika ayat itu turun, asbabun nuzul ya. Ketika ayat itu turun, orang Yahudi dan orang munafik menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bagaimana kita akan mengikuti kamu? Kamu aja belum tentu selamat, masa kita harus ikut kamu? Lalu mendengarkan celotehan seperti itu, Allah menurunkan surah Al-Fathu ayat 2 bahwa Allah menjamin keselamatan Nabi Muhammad wa yahdiyaka siratal mustaqima dan akan menuntun Nabi Muhammad selalu ada di jalan yang lurus. Surah Al-Fathu ayat 2. Kemudian orang kafir bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Loh, ayat itu kan khusus untuk kamu Muhammad. Lalu bagaimana untuk orang Islam? Bisa nggak masuk surga kalau ikut kamu?" Lalu Allah turunkan lagi surah Al-Fathu ayat 5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki atau perempuan mengikuti kamu Muhammad, maka Allah persiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu tertulis di dalam kitab At-Tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi. Sekian, terima kasih. Masya Allah, sakti Ustadku. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, Edis, mengenai penyembahan itu jelas gitu. Yang disembah itu siapa, yang tidak disembah itu siapa. Nah, di sini misalnya ya. Al-Ankabut ayat 17, ini salah satu ayat favorit Kores. Inama ta'buduna min dunillahi authana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Jadi kalau misalnya Yesus disembah, bukan Allah, dia berhala. Nabi Muhammad disembah, jadi berhala nantinya. Nah, yang disembah itu harus Allah saja. Kalau menyembah selain Allah, ya berhala. Gitu. Lu nyembah proyektor, nyembah salib, berhala jatuhnya. Gitu. Belum nanti di Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya yang kamu sembah itu hanyalah menciptakan perasaan kasih. Kalau cuma ngajarin kasih, jatuhnya berhala. Dalam Islam. Gitu. Nah, sekarang mengenai di mana itu soal kencing onta, Nabi kok menyuruh minum, itu kan artinya mempertuhankan. Lah, di sini dibilang, An-Nisa ayat 59. Mana nih? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri. Nah, ini disuruh taatilah Rasul ini. Dari siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Nah, sekarang Yesus mana? Allah Bapa lu nyuruh mentaati Yesus mana? Mana? Nggak ada, berhala jatuhnya. Kalau ada ya udah, lu remi sama gua. Tapi kalau nggak ada Allah Bapa bilang itu taatilah Yesus, gitu. Kalau nggak ada berhala, gitu loh. Gini aja susah. Edis juga sekarang ya kita ke Biblos lagi. Dari awal kekristenan terguncang dengan Efesus 5:22. Hai istri, sembahlah suamimu seperti kepada Tuhan. Edis sudah setuju. Di sini. Hai budak-budak, sembahlah tuanmu yang di dunia. Edis sudah setuju gitu. Jangan samakan konsep kalian yang menyembah manusia-manusia yang mempunyai kuasa lebih atas kalian terhadap Islam. Jangan disamakan, bre. Kalau kalian memang terbiasa dalam penyembahan kepada sesama manusia. Kalau kita nggak ada seperti itu. Nah, terus yang di sini Edis, Edis, darah Yesus itu anggur. Mana dia? Mana? Nih. Darah Yesus itu anggur. Darah Yesus itu anggur. Jadi ketika dia kasih lihat anggur, itu darahnya betulan. Lu jangan takia Korintus, ya. Disinilah Yesus terlihat sangat lemah dan terlihat jauh kualitasnya di bawah Nabi. Kenapa? Karena Yesus nawar-nawarin darahnya buat diminum. Ini membedakan dia dengan Tuhan yang benar, yang memberikan firman kepada Arab dan Israel. Melarang minum darah. Ini nawarin minum darah. Ini udah skakmat ini. Yesus itu bukanlah Tuhan
Dia hanyalah orang Yunani yang mencoba mengerti tentang Yahudi. Thank you. Oke, waktunya habis. Kita kembali kepada Edis. Ya, silakan Dis. Raja fokus duluan bang atau dari tadi saya duluan gak enak? Oh, Saya duluan, Bang. Ya, Jadi silakan. menanggapi Silakan, kata Kores tadi, di mana dalilnya mentaati Yesus? Dalilnya ada. Coba bukakan Lukas 3 ayat 22. Di situ ada keluar suara dari dalam berupa awan, dengarkanlah dialah anak yang kukasihi. Seperti, coba bukakan ayatnya. Dibaca aja bang, nggak apa-apa, itu udah pada tahu kok. Oke, saya Oh, bacakan lu aja minta ya. tolong gua. Lu minta tolong gua. Oke. Ya, Lukas sentuh, saya 3. bacakan aja. Ini gua tolongin nih. Lukas 3 Lukas 3 ayat 22. Dibacakan aja waktu terus Ini ya. berjalan bang. Oh iya, saya bacakan aja. Tunggu, saya buka kitabnya dulu, Bang. Ini udah baca aja, Bre. lawak. Nggak jelas, bro. Sampai ngerjain timer loh. Ah, ya udahlah lu baca Ya, tidak. saya bantu Harusnya udah bantu disiapin. pause Dan deh kalau turunlah gitu. Roh Kudus dalam dengar. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Sudah. Lanjut dulu Bang Edi. Lanjut, waktu jalan. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau ketaatan kepada Yesus itu tidak usah lagi dicari ayatnya, itu berjubel ya. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku ya. Jadi klaim ya itu bukan dari Yesus sendiri, tetapi juga ada suara dari surga. Lah kalau Muhammad sendiri yang ngomong, Muhammad sendiri yang ini, Muhammad sendiri yang itu. Toh Muhammad lagi gitu loh. Nggak pernah ada Allah yang diceritakan, Muhammad juga nggak pernah ada, suaranya juga nggak pernah kelihatan. Cuman Muhammad yang ngomong, katanya Allah ngomong begini, katanya Muhammad lagi. Bahkan Aisyah sendiri, Aisyah loh, istri Muhammad loh ini, sampai ngomong gini sama Muhammad. Di dalam tafsir ya surat apa itu dibilang begini, Aisyah ngomong gini sama Muhammad. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Itu di dalam tafsir Al-Quran, ketika di dalam Al-Quran dikatakan dihalalkan perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Muhammad. Ya, termasuk ini dan lain sebagainya, ada yang tanpa mahar dan lain sebagainya. Aisyah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Ya kalau dalam pikiran saya memang ya Muhammad juga itu sebenarnya gitu loh. Nah, sekarang kalau ngomong masalah berhala-berhala ya berarti sedemikian adanya kamu telah membuat Muhammad dan ulama dan para pengarang hadis itu sebagai berhala di samping Allah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa telah sempurna itu firman Allah itu dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan ya, Quran itu lengkap, detail dan terperinci menjelaskan segala sesuatu. Bahkan dikatakan dengan hadis mana lagi kamu akan percaya ya, kecuali hadisnya dari Allah itu, yaitu Al-Quran. Tapi karena memang kalah bebal, si Wapi juga bebal, si Kalpin juga bebal, maka mereka harus pergi kepada kitab tafsir ini, tafsir Bukhari, pendapat ini, pendapat mazhab imam ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dampaknya apa? Nyium batu ke Arab, lempar batu ke Arab, cium batu, percaya dengan cium batu maka dosa hilang. Cium Yaman, rukun Yamani, dosa terhapus. Cium batu hitam, dosa hilang. Minum kencing ontak, minum kencing Muhammad. Bahkan ketika darah Muhammad kencingnya diminum, sampai tertawa dia, gigi gerahimnya kelihatan. Bayangkan itu, air minumnya diminum, air kencingnya diminum, dia tertawa sampai gigi gerahimnya terlihat dan mengatakan perutmu tidak akan lagi sampai sakit. Bayangkan itu ya. Sementara kalau kita baca hadis-hadis, gara-gara kencinglah maka siksa kubur itu dilaksanakan. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Saya dikit lagi dulu Bang. Saya bentar dikit Bang. Silakan, Bang. Oke. Jadi gini, dari tadi saudara muslim ini belum memastikan apa sih yang dimaksud orang-orang ini mempertuhankan itu. Jadi saya mau minta dulu kepada saudara muslim, apakah definisi dari Allah mengatakan bahwa mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan rahib-rahibnya itu?
Apakah dalam pola pemikiran kalian yang dimaksud Tuhan di situ adalah sebagai sang pencipta atau bagaimana? Supaya diskusi kita itu nyambung. Kenapa mereka dipertuhankan? Tolong Anda jelaskan dulu definisi itu seperti apa supaya diskusi kita ini nyambung. Dari tadi kan kalian kayak tadi di mana ilah tertulis di Al-Qur'an bahwa Muhammad itu disebut ilah. Makanya dalam pemikiran saya, berarti dalam pemikiran kalian Tuhan yang dimaksud itu adalah sang pencipta. Sebenarnya bukan itu yang dituju di situ. Oke, lanjut. Yes. Habis waktu. Pihak Muslim. Ya, Ini berapa silakan, siapa putaran duluan? ini? Sampai Edis gambar. angkat tangan. Ini ya, Tapi aku masuk duluan ya. Aku udah adzan soalnya. Iya, saya juga sudah adzan ini. Sebentar lagi saya sholat. Nah, ya, jadi Lukas 3:22 itu nggak jauh itu, jauh banget beda dengan An-Nisa ayat 59. Perhatikan, ini perkataan Allah ya. Perkataan Allah, atiullah wa atilah Rasul, taatilah Rasul. Ini suruh bertaat. Kalau Lukas 3:22 ini mah curhat. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini berkenannya Takia Korintus ya, karena di sininya bahasanya adalah edokesa. Edokesa itu merasa baik atau merasa terpuaskan. Tuh definisinya ya. Kepadamulah aku merasa puas gitu. Nggak ada perintah suruh mengikuti Yesus, menuruti Yesus gitu. Nggak ada itu. Jadi jangan disama-samakan, bre. Yesus terlalu banyak inisiatif pribadi daripada meneruskan perkataan Tuhan. Itu Raja Pagos ya. Nah berikutnya, si Edis juga kocak gitu. Dia malah pakai perkataan Aisyah. Gua udah pakai Al-Quran, dia pakai perkataan Aisyah. Katanya jangan pakai hadits, jangan pakai khobar. Kok lu malah lari ke Aisyah? Lu bisa nggak tidak memakan ludah lu sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, mending udahan dialognya. Daripada lu muter-muter, gitu kan? Ini malah lu sendiri, gua bawain Al-Quran, larinya ke hadits. Gua bawain hadits, lu ditabung di sana, lu larinya ke Al-Quran. Kan malu, Edis, kalau kayak gini. Nih, ini contoh lagi ya, contoh ya. Mencium batu, perhatikan. Kalau dalam Islam, batu dicium menghapus dosa. Batunya tidak mengampuni, karena yang mengampuni hanya Allah. Az-Zumar ayat 53. Sekarang perhatiin kelakuan Tuhan lo. Yesaya 6 nomor 7. Di tangannya ada batu bara. Ini takia terjemahan juga di batu bara. Yang diambilnya dari sepat dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dar, batu mengampuni dosa. Nggak percaya ini batu? Sini gua kasih. Nih, ini Yesaya 66 ya. Ini rispah nih. Bahasa Ibraninya rispah. Nah, ini gua buka nih. Batu glowing pakai skincare. Ya. Batu ngampunin dosa. Batu ngampunin dosa ini. Di Islam batu menghapus dosa. Media artinya ini batu mengampuni dosa. Mau lu kemanain ini? Mau lu kemanain? Silahkan Ustadz Wafiku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana sih? Jadi kan kita pakai Al-Quran, kita pakai hadis. Edis marah menggunakan perkataan Sayyidah Aisyah yang belum tentu bagus riwayatnya, belum tentu jayyid sanadnya, kan begitu. Tadi di awal Edis bilangnya pakai Quran. Setelah kita pakai Quran, kamu nggak terima. Gimana sih? Itu loh. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apa? Kenapa kok para rahib, hawa nafsu itu disebut dengan mentuhankan? Nah, kenapa sih kok disebut dengan mentuhankan? Itu harus kita pelajari. Jangankan rahib, jangankan hawa nafsu. Obat saja, ya obat kita pusing minum bodrek, ya, itu bisa kita dikatakan itu mentuhankan. Kenapa? Orang disebut menuhankan ketika kita meyakini ada manfaat, ada kehebatan yang keluar dari sesuatu itu, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam tidak pernah meyakini bahwa Nabi Muhammad memiliki kehebatan yang keluar dari dirinya, memiliki kemanfaatan yang keluar dari dirinya sendiri. Tidak ada. Makanya kata Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Mencari ridho Allah itu menggunakan wasilah. Wasilah itu banyak. Sholat menghapus dosa. Melakukan hal baik menghapus dosa. Taat kepada Nabi Muhammad juga menghapus dosa. Gitu cara memahaminya.
bukan dengan memaksakan framing bahwa umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Gak gitu, Edis. Kalau seperti itu konsepnya, berarti Mas Edis sedang menyembah Yohanes, Lukas, Matius, Markus, Paulus, wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Itu semua kamu sembah itu. Karena kamu tak tahu sama Yesus. Yesus tidak pernah bilang sembahlah aku. Bahkan di kisah para rasul tertulis Yesus itu adalah batu. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu bukan saya yang ngomong. Bible kamu. Yesus aja batu gitu loh. Mau di framing kepada Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung, Mas Edis itu mengakui kehebatan Nabi Muhammad. Mengakui mukjizat Nabi Muhammad. Tapi Mas Edis mengarahkan kepada penyembahan. Kalau cuma seperti itu tuh sekelas Nabi, Mas Edis. Sekelas Nabi yang bisa seperti itu. Allah kita itu lebih dari itu semua. Sekian, terima kasih. Sudah? Baik. Jadi Saya dulu, Wapi Bang, tadi. bentar, Bang. Saya dulu, Oh ya, bentar, silakan Bang. Bang, silakan Bang ya. Oke. Jadi gini, Izin sholat dulu ya, Ah, sholat gini. dulu. Gini, Kores. Mengenai pernyataan-pernyataan mengenai untuk menyembah atau sujud kepada Tuhan Yesus, banyak mendengarkan nih. Halo. Ya. Halo. Kami mendengarkan, lanjut. Suaranya bagus. Oke. Lanjut Bang, lanjut Bang, Seperti di Matius 17 ayat 5, di situ tertulis, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sudah? Lanjut Bang Idis. Baik, jadi perintah untuk mendengarkan Yesus itu adalah perintah dari surga langsung ya, bukan perintah mentaati Muhammad itu keluar dari mulut Muhammad sendiri. Jadi gini ya, tadi Wapi menjelaskan begini, definisi mentuhankan itu adalah ketika kamu percaya bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan sesuatu kepadamu, ya. Itu definisi mentuhankan menurut apa namanya? Suara saya kedengaran nggak sih ngomong-ngomong? Halo? Halo? Kedengeran. Ya, Lanjut. jadi gini. Nah, kalau begitu menurut penjelasan Wapi, berarti orang yang meminum darah Muhammad itu, kata Muhammad, haram disentuh api neraka. Berarti darah Muhammad bisa mendatangkan sesuatu, yaitu menghasilkan masuk surga. Berarti darah Muhammad adalah Tuhannya orang yang meminum itu. Begitu ya Wapi ya. Karena saya ngikutin pola pikirmu nih. Nah, kemudian kamu dengan definisimu tadi ya, kalau kamu percaya bahwa obat itu mendatangkan sebuah sesuatu, maka obat itu menjadi Tuhanmu lah. Kalau begitu, orang yang mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani, menurut hadis itu dikatakan menghapus dosa. Nggak ada di situ Allah yang hapus dosa, nggak ada. Ya, bunyi hadisnya, sesungguhnya mencium Hajar Aswad maupun rukun Yamani menghapus dosa-dosa, menggugur dosa-dosa. Pernah ada di situ Allah disebutkan menggugurkan dosa-dosa. Batu itu langsung. Ya, saya bacakan lagi. Sesungguhnya mencium Hajar Aswad dan mencium rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa, bukan Allah yang menggugurkan dosa. Ya, nah itu. Nah, tapi sebenarnya Wafi, itu definisi yang kamu karang-karang sendiri, ya. Yang ada dalam Al-Qur'an itu orang yang menuhankan hawa nafsu, ada. Apakah orang yang menuhankan hawa nafsu berpikir bahwa hawa nafsunya bisa mendatangkan mudarat atau bisa mendatangkan sesuatu yang ajaib? Saya rasa nggak seperti itu. Menuhankan hawa nafsu itu, Wafi, artinya kamu hidup di dalam sebuah keadaan tahluk kepada hawa nafsu itu. Kamu ditahlukkan oleh hawa nafsumu. Ketika kamu ditahlukkan oleh hawa nafsumu, kamu dikuasai, dikontrol oleh hawa nafsumu, berarti kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Gitu loh. Begitu juga mentuhankan rahib-rahib. Maknanya seperti itu. Menurut Muhammad, kamu itu hidup dikontrol, dikuasai oleh rahib-rahib itu. Rahib-rahib itu perintah apa aja, walaupun itu bertentangan dengan perintah Allah, kamu turuti, itu mentuhankan. Ya. Nah, kalau kita definisi mentuhankan sudah clear, maka sekarang kita simpulkan apakah kamu umat muslim mentuhankan Muhammad. Kita lihat dari perilakunya. Ternyata kalian umat muslim dikontrol oleh Muhammad yang mohon maaf sudah meninggal di kuburan.
Apa buktinya bahwa kalian dikontrol, dikuasai oleh Muhammad dari kuburan? Apa yang kalian lakukan harus seturut dengan omongannya Muhammad. Contoh, jenggot harus dipanjangin, celana harus cingkrang, begini harus begini, jidat harus begini, gosok gigi harus pakai ini, muanya Muhammad yang ngatur kamu. Nggak ada itu dalam Quran. Iris kuping saya kalau ada itu dalam Quran. Iris kuping saya kalau kamu harus pakai celana cingkrang, di dalam Quran ada. Iris kuping saya kalau kamu harus gosok gigi pakai siwak. Iris kuping saya kalau kamu harus manjangin jenggot. Iris kuping saya kalau kamu harus begini begitu seperti yang Muhammad ajarkan. Ya, sebenarnya begini ya Wapi. Sebenarnya begini. Saya nggak percaya kalau Muhammad ngomong gitu Wapi. Yang saya percaya adalah bahwa orang-orang mengarang cerita bahwa Muhammad ngomong begitu. Saya kasih contoh misalnya, kalau istri yang rela dimadu maka nanti akan dapat surga. Ya, iya kalau kamu tanya saya, ya itu mah kerjaannya dia aja itu dengan atas nama Muhammad. Biar apa? Untuk memuluskan aksinya, biar dia dapat istri, biar istrinya ridho, gitu loh Wabi. Cuman kan hal ini nggak pernah terpikir bagi kamu, karena kalian sudah takut duluan. Oh itu kan kata Muhammad, kalian percaya aja itu kata Muhammad. Berpikir dulu loh, berpikir apa iya Muhammad ngomong gitu. Ya, jangan-jangan kalian ini sudah dikontrol, dikuasai para ulama-ulama yang ngarang-ngarang cerita itu untuk memuluskan hawa nafsunya. Begitu, silakan. Ya, Oke, waktu habis. Oke. Sebentar, Tunggu, waktu habis tunggu, aku habis. mau mastiin dulu Host. siapa aja yang masih hadir. Sholat, Ustaz Wafi. Saya yang masih Ya. hadir, Ustadz Wafi lagi sholat, jadi saya secara tidak langsung menggantikan Ustadz Wafi. Gitu. Siap, ya kan? siap. Ya, jadi bagi para penonton juga saya himbau ya. Ini koinnya Edis sudah kalah dari Ustadz Wafi dan Kores. Bagi teman-teman Kristen jangan lupa didukung. Ya, silakan Ya. Bang Aristo. Ya, jadi saya teruskan juga apa yang disampaikan oleh Ko Julius. Jadi kalau teman-teman Muslim itu sawerannya itu bermanfaat gitu ya, karena akan dijadikan Saya akan mengutip satu ayat di dalam Bible di Matius pasal 7 ayat 23. Apa Yesus katakan di sana? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dalam pandangan Yesus, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang pembuat kejahatan. Bahwa saya Islam, yang sering diframingkan oleh Edi, saya tidak bisa baca Quran, sekarang saya akan buktikan. Di surah Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berfikir. Artinya, kalau kita berangkat dari ayat Al-Quran, ada golongan manusia yang tidak berpikir. Siapa golongan manusia yang tidak berpikir itu? Mereka manusia-manusia yang menjadikan ciptaan sebagai Tuhan mereka. Dan mereka itu siapa? Mereka itulah yang hadir dalam komal ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada berbagai ayat di dalam Al-Quran yang kemudian menegaskan syarat ketentuan setiap umat Islam itu, dia harus kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah. Syarat dan ketentuan itu dia harus berpikir. Nah, orang-orang yang hadir di sini itu orang-orang yang tidak berpikir. Sehingga orang-orang yang tidak berpikir itu dalam perspektif Al-Quran, mereka adalah manusia berotak tapi tak berakal. Jadi apapun yang kita sampaikan, itu mereka akan tidak pernah bisa terima. Karena tidak akan pernah sampai di akal mereka. Yang selanjutnya saya ingin katakan, kenapa kemudian para praktisi Kristen ini mengatakan bahwa Islam itu selalu mereka narasikan meminum kencing onta. Saya selama hidup saya menjadi seorang Muslim,
sampai dengan detik ini saya belum pernah meminum kencing onta itu, walaupun saya sudah 2 kali menginjak tanah suci Mekah dan Madinah. Itu perlu saya tegaskan. Nah, kenapa kemudian mereka bernarasi seperti ini? Karena di kitab suci mereka menegaskan untuk meminum darah Yesus itu. Ada di mana itu? Kita bisa lihat di Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke nomor 53 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Jadi minum darah dan makan daging Yesus, itu mereka berangkat dari kitab suci mereka. Sehingga mereka seolah-olah ingin menyamakan bahwa apa yang diimani oleh Islam itu makan minum darah Nabi Muhammad. Di mana itu? Nah, kemudian konyol menurut saya. Konyolnya apa? Mereka bernarasi bahwa Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Sampai dengan detik ini, saya tidak pernah menemukan ayat atau hadis yang kemudian menerangkan Muhammad itu adalah Tuhan. Nah, kemudian yang karena Tuhan tidak mungkin mati. Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu membuktikan dan menggugurkan semua tuduhan kalian bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Karena Nabi Muhammad dia wafat, itu menunjukkan bahwa dia ciptaan. Dan apakah hanya Nabi Muhammad yang mati, yang diberi gelar Nabi? Oh, tentu tidak. Nabi Musa mati, Nabi Adam mati. Ya kan? Ya, waktunya habis, Bang Aristo. Habis ya. Sebenarnya ini kan sambil menunggu Ustadz Wafi, ya kan? Ya, jangan juga nanti komplain dia. Jadi jangan nanti komplain sih. Gitu ya. Oke deh. Oke. Ya. Nanti nangis mereka. Saya dulu Bang. Ya. Saya duluan Bang Idis. Silakan Bang, silakan. Oke. Nanti tolong layar saya dikasih layar besar ya, Jul ya. Silakan Bang, lanjut Bang. Oke. Jadi gini Aristo, lu kan bilang tadi tubuh dan darah itu mengenai Paskah itu memang tradisi Yahudi dalam hari Paskah itu, perayaan Paskah itu mereka menggunakan anggur dan roti, yaitu roti yang tidak beragi. Jadi di situ bukan darah dan tubuh Yesus yang dimaksud di situ, tapi sebagai lambang. Jadi lagi-lagi kalian framing ke situ bahwa itu yang dimaksud darah betulan atau tubuh Yesus yang betulan, bukan. Memang tradisi Yahudi pada saat itu dalam perayaan Paskah mereka harus memakai roti dan anggur, itu roti yang tanpa ragi. Seperti itu. Jadi gini, sampai sekarang kalian belum bisa memaknai yang dia Toba ayat 31 itu apa sih yang dimaksud Tuhan, apa sih yang dituduhkan Allah itu kepada mereka itu, mereka dipertuhankan. Jadi di situ bukan mengenai soal pencipta, tetapi dititik beratkan mereka disebut dituhankan karena mereka menuruti semua yang dikatakan oleh rahib ulama itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh itu Allah. Makanya disebut mereka mempertuhankannya, bukan dalam konteks pencipta. Jadi dari tadi kalian belum jawab pertanyaan saya. Dalam pola pikir kalian, Tuhan yang dimaksud di situ yang seperti apa sih? Apakah yang dimaksud itu Tuhan pencipta? Makanya sampai saat ini kalian belum mampu membuktikan apa sih arti dari Tuhan itu. Makanya gagal paham terus. Lanjut Bang Idis. Baik ya. Jadi umat muslim itu tidak percaya bahwa Muhammad itu disembah ya. Ini di dalam Sahih Bukhari ya. Ini dari sunnah.com ya. Aduh, kameranya nggak mau jelas ini ya. Nah, ini ya. Nih, dinarasikan dari Aisyah, cek aja hadisnya Bukhari 3667 ya. Ini dari sunnah.com ya. Saya geser dulu ya. Nih, lihat ya. Nah, ini karena si Aristo kan nggak bisa bahasa Inggris dan majority muslim nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya ini ya. Di sini dikatakan begini Aristo ya. Whoever worship Muhammad, then Muhammad is. Nih, kau bilang saya nggak bisa bahasa Inggris. Ini gimana nih? Ini waktu siapa ini? Ini ngeri nih kayaknya saya kalau ngomong ya. Jangan dipotong. Ya. Ya. Aristo kalau tak bisa bahasa Inggris Aristo, dan muslim manapun saya belum ketemu debater muslim yang bisa bahasa Inggris ya di sini ya. Makanya kalau bisa bahasa Inggris kalian bacain ya. Nih. Whoever worship Muhammad, then Muhammad is dead ya. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapapun yang menyembah Allah,
Allah hidup dan dia tak pernah mati. Jadi Aristo, bagi yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Bagi yang Tuhannya adalah Muhammad, Muhammad juga sudah mati, Aristo. Ya. Jadi sekarang yang harus kamu titik tekankan begini, Aristo. Pertama, yang harus kamu titik tekankan itu begini. Apa sih definisi mentuhankan sesuatu? Mentuhankan sesuatu itu nggak perlu yang dituhankan itu menciptakan langit dan bumi, Aristo. Saya udah berapa kali bilang. Orang mentuhankan hawa nafsunya bukan berarti orang itu berpikir bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi. Tidak ada satupun yang percaya, bahkan semut pun tak percaya bahwa Muhammad pencipta langit dan bumi, tidak. Tetapi saya percaya bahwa kamu mentuhankan Muhammad dengan cara memperlakukan Muhammad di kursinya Allah. Ya, Allah kamu turunin, Muhammad kamu dudukin di kursinya Allah. Dengan cara bagaimana, Aristo? Dengan cara melakukan semua apa yang Muhammad perintahkan dan melempar Al-Qur'anmu ke belakang. Ya, kenapa saya katakan kamu melempar Al-Qur'anmu ke belakang dan menuruti perkataan Muhammad? Karena semua yang kamu lakukan hanyalah perintahnya Muhammad yang mohon maaf sekarang sudah meninggal di dalam kuburan. Apa buktinya? Contoh, nyium batu, minum kencing onta. Lihat tuh video-video di TikTok, di YouTube. Ya, sampai muntah-muntah mereka minum kencing onta itu. Demi apa? Ngikutin Muhammad. Nggak ada Allah nyuruh itu. Nyium batu ke Arab, nggak ada Allah nyuruh itu. Ya, jenggot gini, celana cingkrang, nggak ada. Katanya celana cingkrang biar tidak sombong. Celananya cingkrang tapi tasnya harga 1 miliar. Ya, beginilah Aristo bagaimana caramu mempertuhankan Muhammad. Ya, seharusnya Muhammad itu tidak perlu kamu turuti karena Muhammad menyampaikan firman Allah. Yang kamu taati harusnya firman Allah, bukan firmannya Muhammad. Tetapi ternyata Muhammad bersabda dalam hadis, semua Muhammad bersabda seperti seolah-olah Muhammad itu Allah. Bahkan kamu acuhkan Al-Qur'an itu demi Muhammad. Silakan. Oke, baik. Satu silakan Bang film Aristo ini dulu. habis ini Kojul aku ini ya mau asar, aku izin nanti turun dulu. Siap, Iya. Bang. Bentar lagi. Ini sebenarnya Oke. kalau dikasih kesempatan ke saya, waktu ini saya borong habis, gitu loh. Bagi Ya. dua aja sama Kores, si Ustaz Wafi belum ya. selesai namanya. Saya satu kali dong. Ah, siap. Oke, Bang Zuma. Berapa menit? Semua berebut ngomong dengan saya. Ya, jadi sebenarnya dialog sama di sini habiskan waktu gitu ya. Kenapa kita kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW? Satu hal, karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW itulah yang disebut hadits. Itu satu. Tapi orang yang tidak berakal tidak sampai ke sana ya. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, apa kata Allah? Fattabi'uni, katakan kepada manusia. Wahai Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Ajari manusia supaya semuanya ikut kepadamu. Ini perintah Allah. Nah sekarang mana perintah Yesus kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada seluruh umat manusia agar ikut kepada Paulus? Mana? Nggak ada. Tetapi faktanya orang-orang Kristen mengikuti perintah Paulus, membuktikan bahwa Kristen ini adalah penyembah Paulus. Yang tadi ya, yang koslet setelah Edis, si raja apa nih? Si raja Guguk, dengarkan. Ketika Anda mengatakan bahwasanya bukan darah betulan, bukan daging betulan, Anda lupa yang dicurahkan di tiang salib itu apa? Darah atau daging, iya kan? Bukan cuma darah, bukan cuma daging dalam arti kata roti dan juga anggur, tetapi Yesus betul-betul dimakan, dibunuh di atas tiang salib.
Efesus 1 nomor 7, menurut Tuhan Anda yaitu Paulus, di dalam Dia oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini apa? Darah betulan atau darah dalam gambaran majas? Darah betulan. Roma 5 nomor 9. Lebih dari itu, setelah dibenarkan oleh darahnya Yesus, kita akan diselamatkan. Jadi kalian itu bukan hanya sekedar minum darah, bukan hanya sekedar makan daging. Kalian betul-betul bunuh sumber darah dan daging yang ada pada dirinya itu, yaitu Yesus. Ini yang mengajarkan siapa? Ya Bapak kalian, Paulus. Siapa lagi? Hanya Paulus yang mengajarkan penghambusan dosa dengan darah manusia. Gak ada yang lain. Pauluslah yang mengajarkan kalian itu. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati terkutuk di atas tiang salib agar darahnya kalian makan, agar dagingnya kalian makan. Itu jadi bukan hanya sekedar majas, darah dan daging Yesus betul-betul kalian makan. Dengan cara mengimani darahnya itu dipersembahkan di atas tiang salib. Efesus 1 nomor 7. Di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya. Apakah bisa penebusan dosa-dosa Kristen tanpa melalui darah betulannya Yesus? Boleh tidak? Tidak bisa. Kalau hanya sekedar inilah darahku, yang dimaksud Yesus itu adalah anggur, apa bisa? Nggak bisa. Jadi solusinya apa? Ya Yesus harus betul-betul dibunuh di atas tiang salib agar darahnya tercurahkan, agar dagingnya betul-betul dimakan. Itulah kalian. Andai saja kalian mengatakan roti, darah dan daging di situ hanya majas, yang dimaksud darah adalah roti, yang dimaksud daging darah adalah anggur, yang dimaksud roti daging adalah roti, maka Yesus tidak perlu mati kan? Tapi faktanya Yesus mati beneran. Yesus harus ditumpahkan darahnya bener-beneran. Itu artinya kalian kanibal. Dari mana ajaran ini Anda dapatkan? Dari mana tradisi pembunuhan manusia ini Anda dapatkan? Dari mana? Ya dari Bapak Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan si iblis. Siapa iblisnya? Ya Paulus. Sekarang Anda menjadi Kristen. Kesimpulannya aja deh, Edis, kamu gak usah jualan kemana-mana, Edis. Tidak ada umat Islam yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mentaatinya yes, tapi beribadah kepada Dia tidak ada. Paham itu? Bedakan menyembah dan ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW hanya sebagai batas Nabi dan Rasul yang mengarahkan umat Islam menyembah hanya ibadah kepada Allah. Pahami itu. Tapi kamu, tradisi menuhankan manusia itu ilmunya dari mana? Ini dulu. Ajaran menyembah anak Maria itu kamu dapat dari mana? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Allah? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah 1 dari 3? Siapa yang ngajarin? Kenapa kamu ikutin? Kenapa? Karena Paulus itu sejatinya adalah bapak kau. Dari buahnya kau bisa melihat dia, kata Yesus. Nah, apa buahnya? Kalian mempertuhankan manusia. Itulah buktinya kalian menuhankan Paulus. Silakan teman-teman yang lain. Oke, waktunya habis Bang Juma. Ya, mereka panggil Paulus itu Bapak. Ya, silakan Edis. Baik, ya. Jadi Zulkifli datang tidak tahu temanya, tapi nggak apa-apa lah, saya tanggapi aja. Karena umat Muslim di sini sudah bingung menjelaskan apa itu mentuhankan dan sudah tergok bahwa mereka menuhankan Muhammad. Jadi Zulkifli bilang begini, Muhammad itu konon katanya Muhammad itu menjelaskan Al-Quran. Katanya Zulkifli, karangannya Zulkifli. Padahal kalau kita baca Al-Quran itu dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Pikiran akal macam apa menjelaskan kepada sesuatu yang udah jelas? Allah bilang Quran itu jelas dan detail, tapi Kifli bilang Quran itu enggak jelas, makanya perlu dijelaskan. Makanya saya bilang ini gimana nih? Ngeri nih kan ini. Ada teman-teman, ngeri teman-teman. Tuduhan fitnah. Saya dikatakan Rasulullah mengarang. Padahal ini waktu saya nih. Yang kedua dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak jelas. Host jangan dibiarkan. Dia mengatakan Al-Quran tidak jelas. Kedua, dia menuduh saya mengatakan bahwa Rasulullah mengarang. Coba. Ini mau dibiarkan. Ngeri ini. Ini mau dibiarkan. Itu dia. Ini mau dibiarkan. Penipu yang kayak begini mau dibiarkan.
Ngeri nih kayaknya Dia mengatakan Al-Quran tidak takut jelas. nih. Julius Dia takut sama mengatakan Kipli. Rasulullah mengarang gitu. Dibiarkan. Julius takut nih sama Kipli nih. Tunggu. Enggak, tunggu kamu dulu. itu framing mulu, Dis. Kamu framingnya dari tadi loh. Nah, Makanya saya Nanti balas bantah tadi kau. aja. Nanti kan ada waktunya. Nggak boleh. Gimana? Nggak boleh. Ngeri memang Sekarang saya. saatnya saya membantah. Ngeri saya Karena memang kau ngeri. menuduh saya mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan. Memang kamu ngarang kok. Di mana Muhammad menjelaskan Al-Quran? Kamu mengatakan Di mana saya Muhammad ngarang. menjelaskan Quran? Kau mengatakan saya ngarang. Kamu bilang katanya Muhammad menjelaskan Quran. An-Nahl 44, An-Nahl 44. Yang Apa? saya Baca. bacakan tadi. Baca Bil ayatnya. bayyinati was Baca. zubur. Wa Bahasa arsalna Indonesia ilaika aja. dzikra Bahasa litubayyina Indonesia. linnas. Apa bahasa Indonesianya? Lah katanya kau belajar puluhan tahun. Katanya kau belajar puluhan tahun Al-Quran. Yang nonton di sini orang Kau Indonesia. Baca terjemahannya apa? Kau itu menuduh dan memfitnah, mengatakan saya mengatakan Mana Rasulullah terjemahannya? mengarang. Enak kali kau ngomong. Terjemahannya mana? Kok takut baca terjemahannya? Kenapa? Katanya kau ahli Quran. Ya, ngeri nih Katanya kau ahli Quran. Ini kayaknya orang saya nih. Di sini Kau kayaknya hanya bisa menipu dan membodohi. Kau memframing di sini. Ini waktu saya loh. Gak boleh dibiarkan Kayaknya- orang kayaknya- yang mengolok-olok Jadi Al-Quran biasakan tuh kalau dengan ngomong. ilmu sendiri, ngarang sendiri. Gini guys. Ngarang terus dari kalau tadi lu mau ngarang. ngomong, Udah lu dikasih bilang tahu aja. Dari tadi dia Misalnya ngarang dari contoh, lu siapa bilang, hati lo? kayaknya ini jangan Julius bawa sudah mulai didikte oleh Zuma ini kayaknya Julius. Bukan didikte, itu tugas Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Ngeri banget saya memang harus Rasulullah sampai segitunya diminta sampai oleh nangis Allah untuk sampai menjelaskan. nangis ya sampai nangis Bukan, padahal kamu pada dia tadi ngomong siapapun, dia tadi ngomong Paulus iblis saya nggak ada dia ngomong Paulus iblis pun saya diam aja Memang Paulus iblis. memang waktunya dia Sekarang ngomong saya tanya samamu. Sekarang Ya, saya tanya. ngeri Sekarang saya kan, tanya samamu. ngeri. Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus Ngeri kepada nih, Paulus? gimana, Yus? Mana perintah? Zulkifli udah Mana berkuasa perintah lebih berkuasa Yesus daripada kepada hostnya Paulus? nih Mana mana dua-dua aku perintah diamin, dua-dua aku Paulus? diamin dulu, dua-dua aku diamin. Tunggu Bang Juma, tunggu. Dua-dua aku diamin dulu. Jadi gini, Dis, kalau emang mau keluarkan data, lu keluarin data. Jangan lu bilang Bang Zuma ngomong gini-gini, sedangkan Bang Zuma nggak ada ngomong, ya. Jelas-jelas Bang Zuma nggak ada ngomong, tapi buat seakan-akan orang ngomong. Ini kan kurang baik. Kalau kamu mau bilang di Quran ini, di hadis ini, Anda tunjukkan data, terus Anda ngomong nggak ada masalah. Sama kayak Kores gitu kan. berarti saya harus diatur harus ngomong gini ya kamu harus ngomong gini nggak boleh ngomong gini gitu ya Bukan begitu, Edis. Kau menuduh. Dasar kau penyembah Paulus. Kau tadi kau bilang tadi dengar Kau dulu ini narasikan, waktu saya loh Hei, Ini waktu saya loh. dasar pemakan tadi babi kau bilang Tadi kau mengatakan Muhammad saya mengarang. menjelaskan Al-Quran kan kamu bilang gitu Yes. tadi sekarang Yes, saya betul. tanya sama kamu mana ayatnya dalam Quran bahwa Muhammad Anda menjelaskan hal Al-Quran 44. baca Anda hal baca 44. terjemahannya Internal. Bil bayyinati wasbur. Baca terjemahannya. Itu bayyina Baca linnas. terjemahannya. Manusia alaihim wal alam yatafakkarun. Enakmu. mana Kau terjemahannya yang mengatakan dirimu ahli Al-Quran. Ya, Kenapa harus terjemahan? saya bacakan Kamu nggak terjemahannya An-Nahl berapa paham? Silakan. An-Nahl berapa Ya, katanya kamu tahu Al-Quran. Ya, tadi Kau kamu bilang usah tahu An-Nahl berapa Al-Quran. kamu tinggal jawab Kau An-Nahl usah berapa tahu kau bingung kau bingung kamu jawab An-Nahl berapa mengatakan bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas Mana ayatnya? yatafakkarun. Itu udah jelas. Kalau kau belajar Al-Quran kau sudah tahu ayatnya. Buktinya kau tidak belajar Quran. Habis itu kau Ngeri seakan-akan memang. lebih tahu dari kami. Zulkifli sampai takut si Julius sampai takut sama Zulkifli kayaknya Julius pun menuhankan Zulkifli ini Dis. Dasar Contoh, Bahlul. contoh. Bang Juma mengeluarkan argumen bahwa misalnya contoh nih ada beberapa yang komplain kan. Kalau kalian menuhankan Paulus, dasar argumennya Iya, adalah betul. ini. Saya kasih data kan. Edis, kalau bata lu bilang aja ya bahwa umat muslim menyembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alasannya ini. Jangan lu bilang Bang Zuma ngomong gini padahal kecuali ada ngomong nggak ada masalah. Ini kan didengar oleh orang. Ya ada juga. Kalau memang Bang Zuma ada ngomong, maka orang juga akan dengar kan. kayak perasaan ini waktu saya karena memang sangat berbahaya narasi saya maka harus Kamu dihentikan menipu, kau nipu Edis. Bangsat kau, Kamu Edis. ngeri memang Kau ini cuma Kau bawa nipu, fitnah. kamu iblis, Bawa kau iblis, kau Ngeri nipu, memang. kau Tanpa fitnah. data. lemah iman kalian lemah Oke, Kamu Dis, boleh Dis. menipu di tempatmu, Tunggu. jangan di sini. Oke, Dis. Bantah lu kalau mau berapa ngomong kali berdasarkan dijelaskan data ya. masih Oke. aja nggak tahu. Tunggu. Bang Ale kasih lagi. saya bacakan Al-Quran ya saya bacakan Al-Quran
jangan fitnah orang, jangan fitnah yang lain terserah, Enggak, tapi jangan fitnah aku orang yang jelas-jelas Bang nggak ada Jul, ngomong. masuk asar tempatku. Aku izin tadi udah bilang mau izin mau asar dulu. Jadi Aku tradisi izin mau Oke, sholat oke. asar. tradisi menyembah Ngeri memang. Sampai waktu saya Dulu ya. disita sama mereka. Ngeri memang saya ini, ngeri memang. Karena kau menyesatkan. Betul kan, Kau memang menyesatkan manusia, laknat. seorang Edis itu Menipu. memang sangat bisa menyesatkan muslim. Ngeri Edis itu memang. Iya, karena kamu iblis. Ya, dasar Ngeri itu. memang, Dasar ngeri. Kau menyesat karena kau iblis. Kau penyembah iblis, kau penyembah Paulus kan? Iya kan? Saking ngerinya